Daun pokat jebungu bakung dibungkui dalam sapu tangan. Sambutlah salam masyarakat Lakuang, walaupun kita tak baja baik tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati peristiwa 7 ke-74, masyarakat Jorong Lakuang ikut berpartisipasi memeriahkan acara pawai adat Maantakan Anak dengan mengambil tema melalui pawai adat Maantakan Anak. Kita lestarikan nilai-nilai adat budaya alam Minangkabau sesuai adat Basandi Sarak Basandi kita Buloh. Masyarakat Jorong Lakuang bangga menjadi anak Minangkabau. Tradisi adat Maantakan Anak yaitu anak daro atau marapulai yang dibawa kamih di rumah baku. Diarak baku jorong boninya mamak dan orang kampung. Bantu rasa sayang baku ke anak. Dan salah satu bantu memparik hubungan silaturahmi sekaligus penghargaan keluarga ibu ke keluarga bapak. Biasanya nenek mamak didahulukan salangkah dari rombongan anak daro ke rumah tampik beralik. Pada kesempatanku, Jorong Lakuang sengaja menghadirkan nenek mamak dari generasi ke generasi. Yang pertama, rombongan generasi nenek mamak era 2023. Yang kedua, Lakuang telah mempersiapkan tonggak estafet nenek mamak 10 tahun mendatang. Dan yang ketiga, nenek mamak 20 tahun mendatang. Dengan arti kata, Lakuang telah memperkenalkan dari dini karena muda-muda apa peranan nenek mamak dalam kehidupan masyarakat. Sesaat setelah nenek mamak berjalan ke rumah Alik, diiringi sepasang marapulai diapik dua dayang-dayang. Dahulu anak daro marapulai berjalan kaki ke rumah baku. Belakangan lah ada kendaraan khusus yang dirancang untuk amarak anak daro. Dalam hal untuk kita ketahui bersama, salah satu kunci suksesnya Jorong Lakuang adalah memuliakan orang tua dengan semboyan lakung hormat, sayang, dan ramah lansia. Beranjak dari semboyan itu, Hariko pemegang peranan utama dalam pawai ini adalah lansia. Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk lansia yang biasanya di event seberpoko lansia tak dianggap. Hanya menonton dari kejauhan, bahkan hanya mendengar kegembiraan dari rumah karena keterbatasan kemampuan fisik mereka. Sedangkan kita menyadari lansia inilah yang merasakan pahitnya kehidupan di masa Indonesia berjuang terlepas dari belenggu penjajah. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk para lansia yang telah berkorban untuk Republik tercinta ini. Selanjutnya, pambaon baku Maantakan Anak. Yang pertama, tulang gadang berisi 7 ragam makanan khas Minang. Yang kedua, katidian tonggak panggirian lulang, berisi pisang, kue bolu dan secupak bare. Dan ketiga, katidian pokok berisi 3 gantang tadi. Dan keempat, miniatur rumah gadang diletakkan di pinggan gadang berisi selamak kunyang. Yang kelima, baku Maantakan Anak ju ameh. Yang keenam, rombongan bundu kanuang yang dikecikkan pihak baku Maantakan Anak. Babaju kurang basibah, bata kuluk kompong menjujung katidiang berisi padi atau bari. Dalam hal pun, Jorong Lakuang lah memperkenalkan adat kana mudu-mudu. Bundu Kanduang 2023. Ada bundu Kanduang 10 tahun mendatang dan bundu Kanduang 20 tahun mendatang. Yang ketujuh, orang kampung bergabung di rombongan anak daro yang kebetulan kapai baralik juhu. Memakai baju kurung, membawa bungkusan berisi kue jebari. Terakhir, untuk menyemarakkan acara Maantakan Anak diiringi bunyi-bunyian. Beberapa tahun yang lalu, anak daro diarak jadi tiaba indang, musik tradisional. Seiring perkembangan zaman, anak daro diarak jadi musik kalempong yang dimodernisasi dan musik modern-modern lainnya, tapi tidak lari dari norma adat yang berlaku. Selanjutnya, Jorong Lakung akan menampilkan pawai dalam rangka mengenang jasa para tokoh yang membesarkan nama Lakung. Lakung yang sekarang tidak ada apa-apanya jika tidak adanya perjuangan tak kenal lelah dari pendahulu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, para tokoh telah memulai membangun Jorong Lakung. Sudah sepatutnya generasi penerus Jorong Lakung
mengenal sosok para tokoh yang telah membawa nama Lakung sebesar ini. Pawai ini mengambil tema, di hati masyarakat Jorong Lakung selalu hidup jasa para tokoh masyarakat yang membesarkan nama Lakung, takkan pernah pudar di bila zaman. Terima kasih kami untuk tokoh di bidang agama. Yang pertama, Buya Angkujuni. Beliau adalah pendiri Surau Pincuran Patai. Yang kedua, Buya Angkusonang. Beliau adalah pendiri Surau Balik Pari. Yang ketiga, terima kasih kami kepada Bapak Jafri Ahmad. Beliau adalah salah satu pendiri Masjid Mutakin dan guru mengaji. Yang keempat, Bapak Khatib Samsudin, pendiri Masjid Mutakin dan imam di masjid tersebut. Dan yang kelima, Bapak Saiful Mahyudin, guru mengaji dan ulama. Selanjutnya, terima kasih kami untuk tokoh di bidang pemerintahan. Yang pertama, Bapak Asri. Beliau adalah seorang wali nagari yang berasal dari Lakung. Dan yang kedua, Bapak Amir Datuk Lacu. Beliau pernah memimpin Jorong Lakung. Dan yang ketiga, Bapak Mahyuni Datuk Marajo Nanggamua. Beliau pun pernah memimpin Jorong Lakung. Dan yang keempat, Bapak Rustam Datuk Mangkuto. Beliau pernah juga memimpin Jorong Lakung. Selanjutnya, Bapak Aziz Rifai dan Bapak Zulaidi yang juga pernah menjadi kepala Jorong Lakung. Dan terakhir, terima kasih kami kepada Bapak Fadlil. Selanjutnya, terima kasih kami untuk tokoh adat. Yang pertama, Johan Datuk Merajo Nanggamua. Dan yang kedua, Kamaruzaman Datuk Bandaro Kunyang. Pada kesempatan ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, membaca Al-Fatihah, meminta kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga para tokoh yang telah mendahului kita dilapangkan, disejukkan, dan diterangi barzahnya. Al-Fatihah. Akhir, masyarakat Jorong Lakung menampilkan pawai alegoris dengan mengambil tema keanekaragaman kehidupan masyarakat Jorong Lakung menjadikan Lakung tangguh dalam agama, adat, dan ekonomi. Artinya, di Jorong Lakung tidak memandang kaya atau miskin, berpangkat atau rakyat biasa, bahu-membahu satu sama lain membangun kampung. Ekonomi atas menyisihkan dana, intelektual menyumbangkan fikirannya, ekonomi lemah berpartisipasi tenaga, pemuda turun tangan membantu semampunya, sorak-sorai anak-anak penyemangat bagi yang bekerja. Urang rantau nan indak lupo je kampung, bak kato papatah, nan buto pa ambui lasuang, nan pokak pamunyian badiah, dan nan lumpuh pa alau ayam. Kerjasama yang solid di Jorong Lakung telah dibuktikan. 1. Lakung mampu memperbaiki jalan rambat beton lingkar kampung sepanjang 500 meter. 2. Pagar jalan sekeliling kampung. 3. Lakung mampu memperbaiki drainase. Dan 4. Baju seragam untuk 80 orang anak TPK. Semua itu dibiayai swadaya masyarakat Jorong Lakung dan perantau. Pada hari ini, masyarakat Jorong Lakung tumpah memeriahkan pawai alegoris. Lihat di sini, semua profesi membaur menjadi satu. Yang kesehariannya berprofesi sebagai petani terlalu akrab dengan terik mentahari, dengan dinginnya hujan, berlumur lumpur dan keringat membasahi tubuh.
cerita keseharian mereka. Meninggalkan rumah di kala matahari belum terbit, baru pulang di kala mentari sudah kembali ke peraduannya. Hari ini, biarkanlah sejenak mereka merasakan menjadi orang kantoran yang berbaju rapi, memakai sepatu, dan bersenjatakan pena. Mungkin mimpi mereka dahulunya. Meski hanya sesaat, tapi cerita hari ini mampu melukis bahagia di hati mereka di kala usia tak lagi muda. Biarkanlah mereka terlihat lucu dengan pakaian seragam sekolah, karena di zaman mereka dulu mengenyam bangku pendidikan berpakaian lusuh dan kumal. Bertolak belakang dengan keseharian mereka yang terhormat, orang kantoran yang selalu berpakaian rapi, bersepatu mengkilap, bersenjatakan pena, guru, bidan, karyawan swasta, bahkan seorang hakim tinggi pengadilan agama. Hari ini mereka dengan ikhlas dan penuh semangat berbagi rasa memakai pakaian seorang petani, profesi yang dasar yang sangat mulia. Karena mereka tahu di mata Allah semua manusia itu sama. Ini mencerminkan masyarakat Jorong Lakung menjunjung tinggi keanekaragaman, bukan untuk memecah, tapi satu profesi saling ketergantungan. Keberhasilan dan persatuan Jorong Lakung ini tidak terlepas dari pemimpin muda Jorong Lakung yang penuh semangat dan inovasi. Terima kasih kami untuk Kepala Jorong Lakung, Bapak Rommel S. Fernandes. Suksesnya seorang Bapak Rommel S. Fernandes membangun Jorong Lakung tidak terlepas dari gemblengan wali negara